Akuntansi keuangan lanjutan 2. Baiklah, pada materi perkuliahan kali ini saya akan menyampaikan 2 materi perkuliahan, yaitu tentang penggabungan usaha dan merger. Penggabungan usaha itu sendiri dalam metode penyatuan kepemilikan diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru, karena tidak ada salah satu pun dari perusahaan-perusahaan yang bergabung telah dianggap memperoleh perusahaan-perusahaan yang bergabung lainnya. Tidak ada pembelian, tidak ada harga pembelian, sehingga karenanya tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Prosedur akuntansi penggabungan usaha ada 4. Yang pertama, semua aktiva dan kewajiban perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Terus yang kedua, besarnya investasi pada perusahaan yang digabung sebesar aktiva bersih masing-masing. Terus yang ketiga, bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal dengan saham yang diterbitkan, ditambah kompensasi pembelian lain dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya, dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap perusahaan yang akan digabungkan. Terus yang keempat, laporan keuangan gabungan disusun dengan menjumlah laporan keuangan dari masing-masing perusahaan yang bergabung. Dan contoh laporan keuangan sebelum digabungkan. Bisa teman-teman lihat di tabel ini bahwa ini adalah laporan keuangan dari masing-masing perusahaan. Jadi di situ ada PT untung selalu dan PT tak mau rugi. Di sini juga kewajiban juga modalnya. Akan ada penambahan kolom gabungan. Bisa untung selalu dan PT tak mau rugi digabungkan, maka aset, utang dan kewajiban atau modalnya akan dijumlahkan. Jadi akan menjadi total laporan keuangan yang baru, yaitu laporan keuangan gabungan. Di sini bisa dilihat PT Untung Selalu asetnya hanya 310 juta sebelum digabungkan dan PT Tak Mau Rugi juga 270 juta. Tetapi ketika digabungkan maka perusahaan yang baru, perusahaan gabungan tersebut memiliki aset senilai 580 juta. Seperti itu ya. Oke, lanjutannya itu tentang merger. Merger dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah penggabungan untuk pengertian merger. Alasan utama perusahaan melakukan merger adalah untuk memperbaiki kinerja perusahaan, dan tidak selamanya bank yang merger itu adalah bank yang tidak sehat. Banyak juga bank yang sehat, bahkan bank besar melakukan merger agar menjadi lebih besar lagi atau agar dapat membentuk sinergi. Dilihat dari segi tujuannya tersebut, terdapat 2 macam merger bank, yaitu yang pertama, merger dalam rangka improve business, yakni merger antara perusahaan yang sehat. Terus yang kedua, yaitu merger dalam rangka Roches program, yakni merger dengan atau antara perusahaan yang kurang atau tidak sehat. Nah, kita akan membahas contoh perusahaan yang di merger. Yang pertama, yaitu ada Bank Mandiri Indonesia. Bank Mandiri Indonesia ini adalah merger atau gabungan dari 4 bank besar Indonesia pada masanya. Jadi ada PT Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor, terus Bank Pembangunan dan Bank Dagang. Dibentuk pada tanggal 2 Oktober tahun 1998, dan karena dari keempat bank ini adalah bank milik negara, oleh karena itu secara otomatis Bank Mandiri menjadi badan usaha milik negara atau BUMN. Dan ini adalah contoh bank yang sehat yang digabungkan agar menjadi lebih besar lagi, seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada Bank Permata Tbk. Bank Permata Tbk ini adalah gabungan dari 5 bank, yaitu Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, dan Bank Arta Media, juga Bank Periat. Dibentuk pada tanggal 30 September 2002, dilatar belakangi oleh krisis moneter tahun 1998, dan dibentuk langsung karena kebijakan ekonomi. Dibentuk oleh pemerintah dalam upaya penyelamatan karena dipandang layak untuk diselamatkan pada saat itu. Dan Bank Permata ini adalah bank swasta yang cukup unik, sekarang berkembang sangat pesat di Indonesia. Ini adalah contoh bank yang diselamatkan ya. Oke, itu saja. Terima kasih.